Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Anggi Ausyauki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku, kegiatannya ibu rumah tangga. Semoga kalian gak bosan ya nontonnya. Buat kalian yang lagi beraktivitas juga semangat ya. Nah, ini adalah kegiatan aku di pagi hari. Hari ini ditemenin sama suami. Suami aku lagi nimba air mau nyuci baju. Kenapa ditimba airnya dari kamar mandi? Karena selang mesin cucinya itu bocor, jadi airnya itu muncrat ke lantai dapur. Dan airnya itu keluarnya sedikit, jadinya lama penuhnya. Dan bikin becek juga kan di lantai. Jadinya suami aku tuh nimba air dari kamar mandi, terus langsung ke mesin cucinya. Dan aku hari ini mau masak seperti biasa ya, setiap pagi tuh aku selalu masak. Hari ini aku masak yang simple aja, cumi udang saus padang, terus aku campur pakai jagung ini. Dah. Iya, Hafiz tuh suka sama jagung direbus gitu. Makanya ini jagungnya aku bagi dua, separuh untuk dimasak, separuh lagi untuk Hafiz dimakan gitu aja. Jadi waktu aku nyuci jagung tadi tuh dia udah ngeliatin, dia udah minta. Cuman aku bilang nih harus dimasak dulu. Lanjut lagi, aku ngirisin bawang bombay sama bawang putih. Ini sedikit aja karena aku juga masaknya sedikit ya. Langsung aku tumis di minyak yang udah panas. Terus aku masukin cabai merah sama cabai rawit. Dan kalau bikin saus padang itu kan pakai saus tomat ya sedikit. Karena aku nggak punya saus tomat, jadi aku ngeblender tomat aja ini. Itu pun tomatnya sedikit, jadinya agak encer ya teman-teman. Ini juga aku masaknya ngabisin stok kulkas aja. Nah ini jagungnya udah masak, langsung aku kasih sama Hafiz karena dia udah nggak sabar mau minta makan jagung aja. Udah ini tuh aku masukin saus pedasnya. Ini juga saus pedasnya udah mau habis teman-teman. Aku campur juga pakai saus tiram sedikit. Ini juga udah mau habis. Semuanya sudah serba habis. Aku belum belanja. Lanjut aku campurin, aku masukin air sedikit ya. Nah ini gini aja, simple aja masak aku hari ini. Waktu aku masak ini juga suami aku sambil nimba air lagi ya yang kedua, untuk putaran mesin cucinya yang kedua. Alhamdulillah aku nyuci baju dibantu sama suami, jadi aku nggak nimba-nimba air lagi kan, karena kan lumayan berat itu nimba air pakai ember itu terus masukin ke mesin cuci. Karena masih sempat ya, jadinya suami aku tuh bantu dulu nyuci baju, nimba air sebelum dia pergi kerja. Alhamdulillah ini masakan aku udah selesai. Tadi aku campur sama jagung, terus kasih garam, aku kasih lada sedikit sama kaldu bubuk. Gak lupa aku bikin bekal untuk suami aku, bikin bontotnya atau bekal ya. Suami aku tuh setiap hari tuh bawa bekal. Kecuali kalau dia pulang cepat ya, itu biasanya sih di hari Sabtu. Untuk lauknya aku taruh plastik gini aja karena memang suami aku mintanya pakai plastik gini aja, jadinya nggak nyatu-nyatu gitu ke nasinya. Terus aku bungkus pakai plastik asoy gini aja, plastik kresek ya namanya. Udah selesai masak, terus suami aku juga udah pergi kerja, anak-anak aku juga udah makan, terus yang kecilnya juga udah tidur karena kan kalau seumuran anak aku yang paling kecil itu waktu tidurnya kan sehari 2 kali ya. Jadi ini dia udah tidur, aku lanjutin aja pekerjaan aku di dapur belum selesai. Ini aku lanjut nyuci piring. Kalau udah masak udah pasti cucian piring itu banyak ya. Terus ini juga ada bekas piring serapan. Ini juga ada bontot suami aku yang lupa dia keluarin. Oh iya ini juga wastafel aku udah jorok ya. Terus juga dindingnya juga udah jelek gitu. Ini sebenarnya udah bawaan dari sebelum aku pindah ya. Aku pengennya sih bersihkan ini tapi nanti tunggu waktunya kapan sempatnya ini aku pengen bersihkan ini wastafelnya. Aku sih udah ngeliat ya gimana caranya ngebersihin wastafel. Semoga bisa balik kinclong lagi ya. Nah ini aku nyiramin air di bawah rak piring karena di situ tuh sering banyak kotoran cicak. Jadi cicak itu adalah tamu tak diundang aku setiap hari.
Jadi di dapur aku tuh sering ada cicak tuh, kadang cicaknya tuh mau buang kotoran di lantai gitu, entah di mana-mana suka-suka hati dia lah. Makanya kadang aku pala nengok cicak ini. Jadi keluar logat medanku kan. Nah lanjut lagi aku ngelap-ngelapin kompor tadi, terus juga aku ngelapin dinding dapurnya gini karena kan ini sering kena minyak ya, jadi ini aku lapin dulu. Lanjut aku mau jemur pakaian, tadi ini kan udah dicuci ya, jadi sambil tadi aku masak ini cuciannya aku udah selesai, terus aku jemur aja. Yang salfok sama dinding aku yang di belakang mesin cuci itu wall foam aku selasi ban gitu aja, karena itu sebelumnya itu aku bikin apa ya, review barang gitu di atas mesin cuci, terus dindingnya itu aku lapisin wall foam gitu teman-teman, terus di mesin cucinya itu aku lapisin kayak apa ya, untuk alas untuk foto gitu lah, aku kan mau review barang di situ, jadinya aku selasi ban aja karena kebetulan aku punya wall foam yang cuma ada satu gitu aja, jadi aku selasi ban aja, nggak aku tempel karena takutnya dindingnya rusak ya. Jadi sampai sekarang belum aku lepas itu wall foamnya, mana tahu nanti aku mau bikin video lagi kan, mau bikin video barang gitu untuk di Shopee video aku. Nah tadi aku udah jemur kain udah selesai, nggak aku record, terus aku lanjut nyapu nih di kamar, dan anak aku lagi tidur ya. Nah itu di dekat pintu aku tuh lagi apa ya, banyak kotoran apa ya, kata kata suami aku tuh sih itu kayak digigitin rayap gitu, jadi kayak bepasir gitulah di depan di pintu itu, dan nggak enak kali dipijak, jadinya kalau misalnya itunya tuh udah keluar aku sapu-sapuin, terus kalau misalnya keluar aku sapuin lagi, karena kalau terpijak tuh nggak enak rasanya kalau mau jalan gitu. Nah lanjut aku sapunya, ini rumah aku ada lorongnya gitu ya teman-teman, tapi aku nggak tahu ini kontrakan berapa petak, kontrakan 3 petak atau 4 petak, aku juga nggak tahu. Ya pokoknya beginilah ya, ini ruang tamunya, terus itu ada lorongnya itu kamar, 2 kamar, terus sebelah kamarnya itu dapur sama kamar mandi, udah gitu aja. Sama ada lahan sedikit di belakang untuk bisa jemur baju. Udah gitu aja sih. Lanjut lagi aku nyapunya sampai keluar, terus tadi juga aku udah kibasin kesetnya. Nah ini rumahnya teman-teman, jadi rumahnya itu gempet 2 gini aja. Setelah ini aku mau decluttering baju anak aku mau sortir-sortir baju anak aku yang udah nggak kepake lagi, apalagi baju anak aku yang paling kecil. Jadi baju-baju bayi anak aku tuh belum aku keluarin dari lemari ini, tapi kalau bedong, popok kain sama guritanya itu udah aku pindahin ke box gitu. Jadi ini yang udah kecil itu udah mau aku keluarin, terus sama baju-baju bayinya juga mau aku keluarin, terus juga celana-celana panjang, celana pendeknya itu yang udah nggak muat lagi juga aku keluarin, sama kaos kaki bayinya juga mau aku keluarin semuanya, pokoknya mana yang udah nggak muat lagi, udah nggak dipakai lagi tuh aku keluarin aja. Ya tuh aja apa, mana celananya nih, enak. Sama juga baju anak aku si Hafiz ini juga bajunya udah banyak kekecilan karena Masya Allah Hafiz kan udah mulai gede ya badannya, jadi banyak bajunya itu yang udah kecil-kecil gitu. Nah ini aku pisah-pisahin dulu mana bajunya yang nggak dipakai lagi sama yang udah kekecilan. Ya ini juga aku ketemu baju Hafiz waktu masih kecil ya, ini kayaknya ini bisa untuk untuk adiknya ya dipakai, karena kan warnanya juga motifnya ya cocok untuk perempuan ya. Di catering baju aku kali ini aku ditemanin sama Hafiz, aku suruh duduk aja di depan aku karena dari tadi tuh dia mainin tripod aku, terus HP-nya diputer-puter, jadinya udah aku tuh suruh di dekat aku aja sambil bantuin gitu aku bilang kan. Lanjut aku misah-misahin baju adiknya, ini baju adiknya yang udah bayi-bayi ya, yang udah kecil, ini juga ada jumpsuit yang udah nggak muat lagi ya kan, karena kan ini juga untuk apa ya, untuk anak bayi ya, ini aku pisahin. Nah jadi yang mana yang mau mana yang nggak dipakai lagi nih aku taruh di atas box gini. Itu tadi boxnya ada di atas lemari, bukan di atas lemari sih, di dalam lemari cuman di bagian atasnya tadi.
Jadi tuh sebelum aku bongkar, pakaiannya aku sempat ngeluarin dulu itunya, boxnya ya, karena lumayan susah itu ngeluarinnya, aku tadi lupa minta suami untuk ngeluarin sebelum dia pergi kerja, jadinya aku keluarin sendiri. Nah, di sini anak aku yang paling kecil udah bangun, terus si abangnya minta naik ke tempat tidur, minta main sama adiknya ya. Jadi yaudah aku naikin aja ke tempat tidur biar nggak ada yang ganggu aku ya. Nah, ini udah selesai aku sortir, ini yang masih bisa dipakai tuh aku masukin lagi ke dalam lemari. Jadinya lemarinya itu lebih plong ya, jadi nggak terlalu banyak baju yang menumpuk. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh aku beliin baju anak aku, baju-baju harian gini aja yang untuk di rumah-rumah. Makanya ini aku bongkar. Jadi yang udah nggak kepake lagi, yang udah sempit lagi tuh, yang udah nggak sempit tuh aku keluarin. Jadi masuk yang baru ya teman-teman. Jadinya nggak banyak dalam lemari ya. Nah, ini lanjut aku bongkar yang lemari yang keempat. Ini baju-bajunya Bang Hafiz yang untuk pergi-pergi ya. Ini pun juga banyak yang udah kekecilan. Jadinya aku pilih-pilihin mana yang udah nggak muat. Terus ini ada beberapa baju, ada 2 baju yang udah muat sama Hafiz. Ini sebenarnya bajunya udah lama ya. Ini kado waktu dia akikah. Jadi belum belum ada kepake karena waktu itu kan masih kebesaran ya. Dan aku tuh nggak tahu ternyata udah muat sama Hafiz sekarang. Jadi ya udah aku pindahin ke tempat bagian baju-baju yang biasa untuk hari-harian. Yang paling bawah ini baju adek, baju pergi-pergi sama jilbabnya ya, dan sama baju yang masih kebesaran yang aku simpan di sini. Karena ini tuh nggak terlalu banyak dan juga pakaiannya masih mau dipakai ya, jadi aku rapiin aja, aku lipat-lipat lagi. Terus pakaian yang tadi udah aku sortir ya, yang nggak dipakai lagi, itu aku masukin ke box yang tadi. Oh ya, boxnya itu udah ada isinya ya sebelumnya, karena aku pernah misah-misahin baju suami aku yang udah nggak kepake lagi. Sama bedong-bedong anak aku juga aku letak di sini karena ini ada space sedikit jadi aku letak pakaian yang tadi tuh di sini, selebihnya aku letak di kamar sebelah, jadi di kamar sebelah itu ada lemari ya. Nah, ini aku simpan di sini aja, mana tahu nanti dibutuhkan karena adik-adik aku tuh kan belum berumah tangga ya. Oke, sampai di sini dulu video aku ya. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.